Selamat pagi teman-temanku sekalian. Pagi, Kak. Oke, kayaknya pada semangat banget ya ini dari Dafka ini. Di sini kita akan ngobrol santai aja nih ya. Kita akan membahas tentang tokoh yang menginspirasi di dalam bidang kewirausahaan. Kita perkenalan dulu nih. Dari saya pertama Muhammad Bagus Radita Armandana dengan NIM B11 2021 07184. Saya Fahmi Noval Dafka dengan NIM B11 2021 07167. Perkenalkan, nama saya Keisha Putri Salsabila, NIM B11 2021 07191. Nama saya Muhammad Nur Faisal, NIM B11 2021 07166. Halo, perkenalkan nama saya Priyananda Dwita Dindari dengan nomor NIM B11 2021 07202. Kita langsung saja membahas tentang tokoh yang menginspirasi kaum muda untuk saat ini di dalam bidang kewirausahaan. Coba saya mau tanya ke Mbak Priyananda Dwita Dindari. Untuk saat ini, tokoh yang menginspirasi Mbak Dinda itu siapa? Untuk saat ini tokoh yang sangat menginspirasi kami, saya rasa ada Kak Rudi Salim. Kak Rudi Salim itu siapa? Kak Rudi Salim itu seorang pengusaha yang sekarang mempunyai showroom mobil bernama Price Tag dan beberapa usaha lainnya, Kak Bagus. Oke, jadi untuk tokoh yang sangat menginspirasi kalian kan Rudi Salim. Nah, saya itu ingin tahu cerita awal mulanya Rudi Salim itu bagaimana? Dari perjalanannya dia itu seperti apa? Kalau dari awal, Kak Rudi Salim itu merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Nah, orang tua dan kedua kakaknya itu berprofesi sebagai dokter. Jadi mereka itu memang keluarga dokter, Kak Bagus. Nah, Kak Rudi Salim pun diarahkan orang tuanya ke jurusan kedokteran setelah lulus SMA. Jadi, karena keluarga dokter, mindset-nya adalah kalau bukan dokter, tidak sukses. Sayangnya, ia kurang berminat di bidang kesehatan, dan pada saat semester kedua, ia memutuskan untuk keluar dari kuliah. Akhirnya, orang tuanya memberi iming-iming sebuah mobil, yaitu mobil Mercy, jika Kak Rudi bisa ingin kembali kuliah di kedokteran. Nah, mungkin karena masih memiliki sifat yang labil, akhirnya Kak Rudi Salim pun menyetujui untuk pindah ke universitas lain di jurusan yang sama. Tapi setelah berjalan 2 semester, lagi-lagi Kak Rudi Salim pun kehilangan minatnya dan akhirnya di DO karena nilainya yang hancur itu karena tidak minat, Kak. Kak Rudi Salim itu memang sudah memulai berbisnis di dunia game online dan microfinance. Lama-kelamaan ia berpikir dan memutuskan untuk menjadi pengusaha dan memilih untuk meninggalkan dan tidak kuliah. Meninggalkan kuliahnya maksudnya. Oh, jadi seperti itu ya, dari awal mula kisahnya yang dia keluar kuliah, keluar masuk berarti 2 kali ya? Iya, 2 kali. Saya ingin tahu lebih dalam nih tentang Rudi Salim lagi. Saya ingin bertanya kepada Keisha, apa yang Keisha tahu tentang Rudi Salim lagi? Bisa jelaskan. Terima kasih Kak Bagus atas kesempatannya. Saya akan membagikan cerita dari Dinda, bagaimana perjuangan Kak Rudi Salim. Setelah berhenti kuliah jurusan kedokteran tadi, Rudi Salim semakin giat dan fokus dalam berbisnis. Mobil Mercy pemberian orang tuanya dijual senilai 400 juta dan dipakai untuk modal bisnis. Beliau juga mulai mencari kesempatan untuk investasi. Berkat itu, usahanya bisa berkembang dan dalam 6 bulan berhasil mendapat 600 pelanggan. Dan Kak Rudi sendiri pun tidak puas hanya dengan satu bisnis. Ia juga membangun bisnis lain di bidang IT, food cart, rumah produksi, hingga retail. Dan saat itu, ia juga memanfaatkan platform Kaskus untuk mencari pelanggan dan menawarkan jasanya. Jadi bisa dibilang,
dia adalah salah satu pelopor usaha vintage. Karena kurangnya pengalaman yang dimiliki beliau sempat ditipu berkali-kali. Banyak customer yang sengaja membuat identitas palsu untuk melakukan penipuan. Jadi seperti itu, Kak. Oh ya. Ya, terima kasih Keisha. Berarti intinya itu Rudy Salim itu sudah mencoba berbagai banyak usaha ya? Dia awalnya berusaha membuka usaha satu, terus sudah itu sukses, tapi dia tidak puas jika hanya satu bisnis, makanya dia membuka bisnis yang lain seperti salah satunya showroom mobil mewah. Oh, oke. Coba saya ingin Mas Fahmi Noval Dafka yang menjelaskan bagaimana nih awal mulanya Pak Rudy Salim itu merintis usaha showroom prestisnya. Monggo. Oke, terima kasih waktunya. Ya. Jadi awal mula dia merintis usaha showroom mobil prestis ini, Prestige Motors ini, didasari latar belakangi oleh kesukaannya dia kepada otomotif, kepada mobil-mobil mewah lebih tepatnya, yang menggunakan keuntungan-keuntungan dari usaha-usaha sebelumnya yang sudah besar itu, keuntungannya dibuat modal untuk mengimpor mobil-mobil mewah yang di Indonesia itu jarang, yang harganya dibanderol hingga miliaran rupiah itu. Usahanya kini semakin besar, melambung tinggi. Namanya Prestige Motors sekarang semakin tinggi karena sering kolaborasi bersama YouTuber otomotif dan artis-artis sekarang, bersama Raffi Ahmad dan lain-lainnya. Ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Fahmi. Oke, berarti kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya mau tanya ke Mas Faisal nih. Kan kita sudah membahas dari pertama yang dibahas oleh Mbak Dinda, Mbak Keisha, sama Mas Fahmi itu tentang Bapak Rudy Salim itu dari awal perjalanannya hingga dia sekarang sudah mempunyai showroom prestis yang sangat besar, yang sudah mendunia, dan dia sudah menjadi importir. Nah, saya mau tanya, itu hikmah yang dipetik dari hasil kerja kerasnya Pak Rudy Salim hingga bisa sukses sekarang ini menjadi pengusaha muda itu apa? Baik, terima kasih waktunya Kak Bagus. Ya, Ya. Yang saya lihat dari Pak Rudy Salim ini, yang pertama, kerjakan dan jalani apa yang sesuai minat Anda atau sesuai passion. Karena bisa dilihat dari Pak Rudy Salim yang keluar masuk universitas, itu karena tidak sesuai passion. Dan yang kedua, jangan pernah takut ambil risiko. Kalau Pak Rudy Salim ini nggak ngambil risiko seperti menjual mobil, mungkin tidak akan seperti ini. Dan yang terakhir, jangan pernah takut untuk gagal. Karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi kegagalan itu awal dari kesuksesan Anda semuanya. Oh, jadi seperti itu ya Mas Faisal ya, petikan yang diambil itu berarti kita jangan takut untuk mencoba ya. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran. Nah, oke. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Semoga di antara kita ada yang bisa menjadi seperti Pak Rudy Salim. Amin. Amin. Ya Allah. Oke, cukup sampai di sini saja obrolan santai kita pada pagi hari ini. Saya Muhammad Bagus Radita Armandana. Saya Fahmi Noval Dafka. Saya Keisha Putri Salsabila. Saya Muhammad Nur Faizal. Saya Priyananda Dwita Dindari. Kita pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.